Swastiastu, selamat siang Bapak Agung Krisna. Jadi mohon izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yang mana kelompok kami dapat tugas yakni membahas tentang konflik etnis di Kalimantan. Yang lebih jelas kami akan bahas di sini yakni tragedi Sampit, yang mana tragedi Sampit ini merupakan sebuah konflik berdarah antara suku Dayak dengan suku Madura. Mungkin bisa di next. Baik, sebelum lebih jauh, saya sendiri akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Desi Rahayu dengan NIM akhir 012, kemudian ada Gerald Timothy dengan NIM akhir 027, yang ketiga ada Yabes Putra Anugrah dengan NIM akhir 024, lalu ada Puspita Raniswari dengan NIM akhir 029, lalu ada Agung Galuh Gayatri dengan NIM akhir 030. Kemudian ada Ferry Dwi Kurniawan dengan NIM akhir 035. Selanjutnya ada Irma Suryani dengan NIM akhir 046. Lalu ada Wahyu Tama dengan NIM akhir 048. Selanjutnya ada Chandra Utita Hudiana dengan NIM akhir 049. Kemudian ada Yasmin Guswah dengan NIM akhir 051. Dan yang terakhir ada Arjuna Haji Pangestu dengan NIM akhir 057. Mungkin bisa di next. Ini beberapa referensi yang bisa kami ambil dari bahasan kami pada hari ini. Bisa di next. Baik. Untuk awal kami akan bahas latar belakang. Jadi Perang Sampit ini atau konflik Sampit merupakan sebuah peristiwa kerusuhan etnis di Indonesia yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura, di mana konflik ini awalnya hanya terjadi di ibu kota Sampit. Namun kemudian meluas sampai ibu kota Palangkaraya, bahkan sampai ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Awal mula terciptanya peristiwa Sampit ini terjadi ketika pemerintah kolonial Belanda mengadakan program transmigrasi. Melalui program transmigrasi ini, kemudian pada tahun 1930 warga Madura mulai tiba di Kalimantan. Dan hingga pada tahun 2000, jumlah transmigran ini mencapai 21% populasi di Kalimantan Tengah. Kemudian warga Madura ini kian hari semakin agresif dalam persaingan dengan suku Dayak, sehingga membuat suku Dayak tidak puas tentang hal tersebut. Mungkin lebih lanjut latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Nah, semenjak kedatangan dari suku Madura di Kalimantan, warga Madura telah berhasil menguasai banyak bidang, terutama perekonomian dan industri komersial. Suku Dayak kemudian menilai bahwa suku Madura tidak bisa untuk diatur. Suku Madura dianggap berbuat sesuka hatinya sendiri dan menganggap bahwa di Sampit seperti halnya daerah mereka sendiri. Nah, hal inilah yang membuat para suku Dayak tidak menyukai suku Madura dikarenakan sifat ambisi dari suku Madura dan juga sikap mereka yang tidak bisa untuk menghargai budaya dari suku Dayak. Nah, rasa tidak suka dari suku Dayak ini kemudian dibalas dengan pembakaran rumah-rumah dari warga Madura yang menetap di Sampit. Kemudian puncaknya pada tanggal 18 Februari 2001, kedua suku ini terlibat perang dan korban demi korban sudah berjatuhan baik dari suku Dayak maupun dari suku Madura itu sendiri. Sehari setelahnya, suku Madura merasa di atas angin dikarenakan banyaknya korban dari suku Dayak yang berjatuhan. Dan sehari setelahnya, banyak dari warga suku Dayak yang datang ke kota Sampit dan membalikkan keadaan. Nah, dalam peperangan ini, warga Dayak menggunakan berbagai jenis senjata tradisional seperti mandau, lanju atau tombak, sumpit, kemudian senjata api yang oleh warga lokal dikenal dengan sebutan dum-dum. Dan kemudian selama terjadinya sejarah Perang Sampit, diperkirakan hanya dalam kurun waktu Desember 1996 hingga Januari 2007, jumlah korban yang tewas mencapai sekitar kurang lebih 600 orang. Bisa di next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan akar penyebab dari terjadinya Perang Sampit tersebut. Yang pertama ada perbedaan budaya dan etnis. Perbedaan budaya antara suku Dayak yang merupakan penduduk asli dari Kalimantan dan juga suku Madura yang merupakan pendatang seringkali menimbulkan ketegangan. Suku Madura yang datang dengan adat dan budaya mereka sendiri seringkali dianggap tidak menghormati budaya lokal. Yang kedua ada persaingan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber daya alam, terutama lahan,
menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik tersebut. Banyak pendatang Madura yang bekerja di sektor ekonomi informal dan dianggap mengambil peluang ekonomi dari penduduk lokal Dayak. Yang ketiga ada migrasi dan penempatan penduduk. Program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia menyebabkan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa termasuk suku Madura ke Kalimantan. Hal tersebut menyebabkan perubahan demografis yang signifikan dan ketegangan sosial di daerah tersebut. Lalu yang keempat ada kesulitan dalam integrasi sosial. Sulitnya integrasi antara penduduk asli dan pendatang juga menjadi faktor. Kurangnya komunikasi dan interaksi yang baik antara dua kelompok ini memperburuk situasi dan menambah ketegangan. Lalu yang kelima ada ketidakadilan sosial dan hukum. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa penduduk asli Dayak merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak berwenang, terutama dalam hal hukum dan pemerintahan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan yang mendalam dan memperkuat kebencian terhadap kelompok pendatang. Lalu yang keenam ada provokasi dan manipulasi politik. Ada indikasi bahwa politik ini juga dipicu oleh provokasi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Manipulasi informasi dan penyebaran kebencian melalui berbagai saluran komunikasi turut memperburuk situasi. Lalu yang terakhir ada sejarah ketegangan etnis. Sebelumnya konflik etnis sudah beberapa kali terjadi di Kalimantan, termasuk di tahun-tahun sebelumnya. Sejarah konflik ini memperpanjang dendam dan ketidakpercayaan antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Baik, slide selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu-isu yang dikonflikkan. Jadi, pada konflik etnis ini dapat muncul akibat adanya ketidaksesuaian dari tujuan, keyakinan, sikap, dan juga tingkah laku antar suku yang akhirnya melahirkan dari ketegangan sosial itu sendiri. Berikut merupakan 6 isu yang dikonflikkan pada tragedi Sampit. Yang pertama ada etnis Madura dirasa belum mampu untuk berakulturasi dengan budaya dari suku Dayak, sehingga masyarakat Madura dianggap sebagai orang yang asing. Kemudian yang kedua, masyarakat etnis Dayak merasa termarginalisasi dan terpinggirkan di tanah mereka sendiri karena pendatang yang akhirnya lebih sukses dari mereka dan adanya kesenjangan dari perlakuan aparat birokrasi. Kemudian yang ketiga, ada terjadinya perebutan lahan dan tanah milik etnis Dayak oleh para pendatang sehingga dirasa melanggar adat istiadat suku asli pemilik dari lahan tersebut. Kemudian yang keempat, ada masuknya perusahaan kayu dan juga sawit yang lebih banyak menjadikan warga pendatang termasuk warga Madura itu sendiri sebagai karyawan daripada warga Dayak sendiri. Kemudian yang kelima, adanya rasa dendam dan benci dari warga suku Dayak terhadap etnis Madura yang dianggap tidak menghargai suku Dayak itu sendiri. Kemudian yang terakhir, adanya masalah di masa lampau yang terjadi antara pendatang khususnya suku Madura dan juga suku Dayak yang saat itu masih menyisakan stereotip negatif. Berbagai penyebab dari pecahnya konflik etnis ini sesungguhnya mengarah pada satu kesimpulan bahwa terjadi deprivasi di dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat merasa frustasi dan akhirnya melakukan tindakan agresi. So, next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis pemetaan di mana kami memetakan ke dalam 3 konsep. Yang pertama ada kekuasaan, yang kedua identitas, dan yang terakhir ada hak asasi manusia. Next slide. Untuk yang pertama kita bahas dalam kekuasaan, di mana berdasarkan hasil penelitian oleh Basori pada tahun 2012, meskipun merupakan kelompok minoritas, kualitas integrasi etnis Madura, yakni 41,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan etnis Dayak, yakni 7,1%. Salah satu penyebab konflik antar kedua etnis tersebut adalah adanya arogansi dari etnis tertentu, yang dimana di sini etnis tersebut adalah Madura, yang dianggap lebih unggul dalam hal sosial ekonomi di masyarakat Kalimantan. Nah, penelitian ini menarik karena menunjukkan bahwa masyarakat Madura di Sampit tidak lagi mempersoalkan perbedaan yang ada antara mereka dan kelompok etnik lainnya. Mereka selalu berusaha beradaptasi, berkompromi, dan memiliki toleransi terhadap kelompok lain. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak anggota etnis Madura dibandingkan dengan etnis Dayak yang memiliki banyak pengalaman dalam kerjasama, solidaritas, dan kesediaan untuk bekerja sama serta berbagi pengalaman baru dengan kelompok etnik lainnya. Next. Selanjutnya ada identitas etnik yang lebih lengkap dijelaskan oleh rekan saya. Identitas etnik
Pada dasarnya hakikat dari identitas etnik sendiri adalah sesuatu yang dijadikan sebagai ciri khas serta melekat pada suatu kelompok etnik tertentu. Identitas etnik tersebut dibentuk dari adanya kesamaan dalam aspek tradisi budaya, adat istiadat, keyakinan, dan tradisi agama. Hal inilah yang nantinya akan menjadi pembeda antara etnik yang satu dengan etnik yang lainnya. Kemudian identitas ini nantinya akan dijadikan sebagai sebuah jati diri oleh suatu etnik sehingga dapat menjadi alat pemersatu kelompok mereka atau sebaliknya dapat pula menjauhkan suatu kelompok dari kelompok yang lainnya. Oleh karena itu, dalam setiap suku, identitas adalah suatu yang dimiliki oleh etnik tertentu dan keberadaannya selalu berusaha untuk dipertahankan. Eksisnya sebuah identitas dari suatu etnis tergantung dari pengakuan dari pihak lain. Ketika identitas sebuah komunitas atau masyarakat tidak lagi mendapat pengakuan, bahkan dilecehkan oleh pihak lain, maka ini menjadi sinyal tersingkirnya identitas dari pergaulan sosial yang ada. Bila kondisi ini terus berlanjut, akan timbul adanya resistensi karena adanya perasaan tidak nyaman, terancam, dan tidak diakui lagi keberadaannya. Konflik identitas kerap kali dilatar belakangi oleh perjuangan untuk mempertahankan harga diri, di mana masyarakat ingin dihargai dan diakui eksistensinya sebagai sebuah etnis, agama, ataupun suku. Kemudian, misalnya dalam tragedi Perang Sampit antara etnis Dayak dan etnis Madura, jelas dapat dikatakan bahwa konflik tersebut terjadi karena adanya resistensi antara identitas dari masing-masing suku, di mana etnik Dayak sebagai masyarakat yang sejak lama tinggal di Pulau Kalimantan dengan masyarakat Madura sebagai pendatang. Masyarakat Dayak yang merasa tertindas atas perlakuan dari masyarakat Madura melakukan perlawanan dengan tujuan untuk mempertahankan harga dirinya sebagai sebuah suku yang juga harus dihormati dan juga dihargai. Bahkan beberapa tindakan dalam konflik tersebut dapat digolongkan sadis dan brutal. Hal ini dikarenakan kemarahan masyarakat Dayak yang luar biasa kepada kelompok etnis yang dinilai berlaku kasar, sombong, tidak menghargai adat setempat, serta melecehkan harga diri dari etnis setempat. Mungkin next slide. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi konsep yang selanjutnya tentang hak asasi manusia atau HAM. Manusia dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang tak terpisahkan. Sejak dilahirkan, manusia sudah memiliki hak-hak alami yang menjadi bagian integral dari kehidupannya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang bebas. Nah, di sini kami mengambil dua tokoh atau dua konsep pengertian dari HAM tersebut. Yang pertama, menurut Maryam Budiarjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan yang dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin karena itu bersifat asasi dan universal. Kemudian dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Kemudian menurut Universal Declaration of Human Rights, dalam pembukuan dan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Nah, ini merupakan penjelasan HAM secara umum. Namun, apakah di perang atau konflik ini terdapat HAM, pelanggaran HAM akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kita akan membahas mengenai pelanggaran HAM pada konflik suku Dayak dengan suku Madura. Di sini kita melihat yang pertama adalah hak atas hidup dan keamanan pribadi. Di sini kita melihat bahwa di dalam konflik ini banyak nyawa yang hilang dan orang-orang mengalami ketakutan akan kekerasan yang mengancam kehidupan mereka. Di mana peristiwa yang terjadi di akhir tahun 2000 hingga Februari 2001 ini menelan korban hingga 500 orang Madura dan lebih dari 100.000 mereka mengungsi keluar dari Sampit. Kemudian akibat dari tragedi ini tidak hanya berkaitan dengan jatuhnya korban dan harta benda, melainkan juga trauma yang sangat mendalam bagi para keluarga korban. Kemudian yang kedua ada hak atas kesetaraan atau non-diskriminasi. Di sini kita melihat bahwa diskriminasi dan ketidaksetaraan yang menjadi pemicu utama kekerasan di dalam konflik Sampit bagi orang Madura sebagaimana tercermin dalam Sinyalemen Basra. Konflik antar ras etnis di Sampit mengarah pada sentimen agama, tetapi bagi orang Dayak,
pada khususnya dan warga Kalteng non-Madura pada umumnya, konflik itu murni konflik antar etnis. Kemudian yang ketiga ada hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Di dalam konflik Sampit, terdapat laporan mengenai perlakuan yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Kemudian ada hak atas pemulihan dan bantuan bagi korban kekerasan. Jadi setelah konflik Sampit, pemulihan dan rekonsiliasi menjadi penting untuk membantu korban kembali ke kehidupan yang normal. Kemudian yang terakhir ada hak atas pengungsian dan perlindungan pengungsi. Banyak orang yang menjadi pengungsi internal akibat konflik Sampit, mereka berhak mendapatkan perlindungan, tempat tinggal yang layak, dan bantuan kemanusiaan. Jadi perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 6 Maret 2001, Komnas HAM sudah membentuk sebuah komisi, yaitu Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Sampit. Namun KPP HAM Sampit tidak menemukan bukti pelanggaran HAM yang berat di Sampit dan juga di Palangkaraya. Namun kita melihat di sini ada juga kasus yang tercatat sebelum pecahnya tragedi kerusuhan Sampit pada tahun 2001. Yang mana di sini ada 12 kasus. Yang pertama terjadi di tahun 1972 di Palangkaraya, yang mana seorang gadis Dayak diperkosa oleh pemuda Madura namun dapat diselesaikan secara damai melalui hukum adat. Kemudian yang kedua ada tahun 1982. Di sini ada kasus pembunuhan oleh orang Madura terhadap orang Dayak. Pelaku tidak tertangkap dan tidak dilakukan pengusutan secara hukum berlaku. Kemudian ketiga ada di tahun 1983 di Kasongan, di mana satu warga Dayak dikeroyok oleh 30 orang Madura. Tahun 1996 di Palangkaraya, kasus pemerkosaan dan pembunuhan oleh pemuda Madura terhadap gadis Dayak di bioskop Panala, namun pelaku mendapatkan hukuman yang ringan. Tahun 1997 di Tumbang Samba, seorang anak lelaki Dayak dibunuh oleh orang Madura. Tahun 1998 di Palangkaraya, orang Dayak dikeroyok oleh 4 orang Madura. Tahun 1999 di Palangkaraya, petugas keamanan Dayak dibacok. Di tahun yang sama di Palangkaraya, pengeroyokan orang Dayak oleh orang Madura. Masih di tahun yang sama di Pangkut, perkelahian massal antara Dayak dan Madura. Di tahun yang sama pula di Tumbang Samba, sepasang suami istri Dayak ditikam 3 orang Madura. Kemudian di tahun 2000 di Pangkut, satu keluarga Dayak dibantai orang Madura. Kemudian di tahun 2000 di Kasongan, seorang suku Dayak dibunuh oleh orang Madura. Di sini kita melihat dan juga telah dijelaskan di awal penjelasan bahwa HAM menyatakan setiap manusia berhak untuk hidup layak, bebas dan keselamatan dan memiliki kebahagiaan pribadi. Namun kita melihat juga di mana ada banyak kasus yang dapat kita temukan. Juga kita melihat bahwa setelah dibentuknya KPP HAM tadi menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti pelanggaran atas kasus-kasus yang disebutkan di atas. Sini kita melihat bahwa bahkan sebelum pelanggaran HAM di kasus konflik suku Dayak dengan suku Madura, masih banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan dan bahkan tidak dijelaskan merupakan satu kasus yang berat. Kemudian next slide. Nah, dokumentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa dokumentasi pelanggaran HAM yang kami dapatkan dari beberapa jurnal dan sumber terkait. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi bagaimana kelamnya waktu itu antara suku Dayak dan suku Madura. Mungkin untuk selanjutnya bisa di next dulu ya. Selanjutnya akan dibahas yakni analisis perang Sampit yang akan dibahas oleh rekan saya. Untuk itu silahkan. Di sini saya akan menjelaskan analisis perang Sampit dengan teori konflik Lewis-Koster. Menurut Koster, konflik merupakan proses instrumental dalam membentuk dan menyatukan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dengan kelompok lain mampu menumbuhkan kekuatan baru kepada identitas kelompok dan melindunginya agar tidak melebar ke dalam dunia sosial di sekitarnya. Seluruh fungsi positif konflik dinilai menjadi suatu keuntungan dari situasi konflik yang memperkuat struktur. Koster juga mengungkapkan bahwa konsep safety valve atau yang dikenal sebagai kartu penyelamat adalah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Kartu penyelamat itu juga memberikan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep laten dan manifest yang dipaparkan oleh Koster. Dalam konteks ini menjelaskan ketegangan etnis dan sosial antara etnis Dayak dan Madura yang mungkin telah lama ada sebelum meledak menjadi konflik yang terbuka. Faktor seperti migrasi besar-besaran, persaingan ekonomi, dan ketidakadilan struktural bertindak sebagai konflik laten yang akhirnya menjadi manifest. Fungsi disfungsional dari konflik
juga bersifat disfungsional, terutama jika tidak dikelola dengan baik menyebabkan kerusakan hubungan sosial dan struktur masyarakat. Kekerasan yang terjadi dalam perang ini menunjukkan sisi disfungsional dari konflik. Korban jiwa, kerusakan fisik merupakan implementasi dari konsep konflik mampu merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan integrasi antar suku, ras, dan agama. Dalam menggunakan teori konflik Koser, kita dapat memahami bahwa konflik dalam perang sampit tidak hanya muncul sebagai peristiwa destruktif, tetapi juga sebagai gejala dari ketegangan sosial yang lebih dalam. Konflik ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam dalam distribusi sumber daya, kekuasaan, dan keadilan dalam masyarakat, serta bagaimana konflik ini berperan dalam memperkuat identitas kelompok dan mendorong perubahan sosial. Resolusi penyelesaian konflik ini merupakan konteks dari konsep resolusi yang dipaparkan oleh Koser. Hal ini menjadi contoh dari salah satu dinamika perjalanan dalam membangun integrasi bangsa yang di dalamnya terdiri dari begitu banyaknya perbedaan suku dan ras. Proses dan simbol perdamaian dalam perang ini ditandai dengan tugu perdamaian yang diberikan nama Bundaran Balanga yang dibangun di pusat kota Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk itu, dengan tadi analisis yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, itu sekaligus menutup presentasi kami pada hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat siang.